Perombakan kabinet makin ramai diperbincangkan sekalipun Mensesnek Pratikno membantah akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Teranyar, bocoran disampaikan dari kelompok relawan, yaitu Barisan Penggerak Rakyat Jokowi Amin, Barak Join. Disebutkan bahwa ada 3 menteri yang akan dipecat, yaitu Menteri ATR BPN Sofyan Jalil, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun bagi jaringan aktivis pro-demokrasi, Prodem, kabar ini tidak cukup menggembirakan. Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule mengatakan bahwa perombakan yang dilakukan Jokowi akan percuma. Seberapa banyak pun menteri yang dicopot, Jokowi tidak akan mampu mengubah kondisi ekonomi tanah air dari diambang krisis menuju kemakmuran. Menurutnya, perlu ada 1 menteri yang turut dirombak agar ekonomi yang terpuruk sejak 6 tahun terakhir bisa teratasi. Dia adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prodem yakin reshuffle tak akan mengubah keadaan jika Menke Usmi tidak dicopot, terangnya kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu, Minggu, 30/8. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sebab, di periode pertama Jokowi juga pernah beberapa kali melakukan perombakan. Hasilnya, kondisi ekonomi Indonesia konsisten menurun, bahkan sebelum wabah corona datang. Kenyataan itu harus membuat Jokowi sadar tentang siapa biang kerok di balik ekonomi Indonesia yang terus melambat dan kini nyungsep. Reshuffle pernah dilakukan Jokowi di periode pertama dan tidak membaik, ekonomi gagal meroket. Jadi mundurlah, demikian Iwan Sumule. Resesi ekonomi di kuartal II 2020 bukan sebatas isapan jempol semata. Menko Polhukam bahkan hampir 100% yakin Indonesia akan dilanda resesi ekonomi. Menurutnya, hanya ada 0,1% bagi Indonesia untuk tidak resesi di bulan depan. Bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9% akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia, ujarnya saat acara temu seniman di Warung Bu Ageng, Jalan Tirto Adipuran, Mantri Jeron, Yogyakarta, Sabtu, 29/8. Hanya saja, dia memastikan bahwa resesi ini bukan berarti Indonesia langsung mengalami krisis ekonomi. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, ini memastikan resesi tidak berbahaya alias aman. Resesi itu teknis sebenarnya, tidak berbahaya, aman. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi itu minus atau di bawah 1 selama 2 kuartal berturut-turut, ucapnya. Resesi itu bukan krisis, beda resesi dengan krisis, demikian Mahfud. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebutkan Indonesia akan dilanda resesi ekonomi bulan depan. Hal itu menjadi sorotan publik, tak terkecuali pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies, P3S, Jerry Massey. Dia mengatakan, kondisi sekarang ini masyarakat butuh pemimpin yang memahami manajemen konflik dan krisis. Sebabnya, krisis ekonomi ini terjadi karena ekonomi yang terus turun imbas pandemik virus corona baru, COVID-19. Karena itu, untuk mengatasinya, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo perlu merombak tim ekonomi yang kini tengah menjabat. Sebab selama 6 bulan penanganan COVID-19 para menteri bidang ekonomi tak mampu mengatasi krisis ekonomi tersebut. Kalau mereka, tim ekonomi Jokowi, tak mampu maka saya berharap mereka mundur, ujar Jerry Massey kepada kantor berita politik RMOL, Senin, 31/9. Namun sebelum itu, Jerry Massey menyarankan kepada Presiden untuk mengundang sejumlah pakar ekonomi di Indonesia di bidang makroekonomi, mikro, moneter, pajak, hingga perbankan, guna mendapat solusi terbaik. Saat ini ada Dr. Rizal Ramli, Profesor Sri Edi Suasono, Dr. Fuad Bawazir, Profesor Anthony Budiawan, Miranda Gultom, Profesor Armida Salsiah Alis Jahbana, Profesor Budiono dari Indef, minta pendapat mereka untuk mengatasi resesi ekonomi, sarannya. Lebih lanjut,
Jerry memprediksi keadaan ekonomi Indonesia akan parah jika tim ekonomi Jokowi di kabinet benar-benar mengundurkan diri. Namun menurutnya itu menjadi resiko yang harus ditanggung semua pihak, guna menemukan menteri baru yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Sekarang butuh pemimpin pemikir yang cepat dan tepat, konsepnya terarah serta terukur, tandas Jerry Macy. Perubahan besar perlu dilakukan Presiden Joko Widodo agar kinerja pemerintah berjalan baik, salah satunya dengan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, saat ini para menteri di Kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo tidak sepenuhnya bisa membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi beragam persoalan negara. Selain tim ekonomi itu terlihat tidak punya keinginan atau keberanian untuk bisa membantu Pak Joko Widodo. Artinya, kabinet yang gemuk ini juga mesti kita singkatkan, rampingkan, agar speed itu lebih cepat, beban itu lebih ringan, kata Arief Poyuono dalam diskusi virtual bertajuk Bincang Nasional, menakar keberhasilan Komite Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Minggu, 30/8. Ia menjabarkan, saat ini banyak kementerian yang tidak mengerti dalam menghadapi ancaman krisis. Ia pun mencontohkan ada lembaga yang meminta anggaran besar namun belum paham apa yang akan dibelanjakan untuk benar-benar mengatasi masalah COVID-19. Namun ia tak menjelaskan lembaga mana yang dimaksud. Kalau seperti itu, ya nggak bakal bisa menangkal COVID-19, sambungnya. Pada dasarnya, kata Arief, kinerja Presiden Jokowi di periode kedua sudah berjalan bagus. Tinggal para menteri yang perlu dirombak agar ide dan gagasan Presiden bisa dijalankan dengan baik. Secara roadmap yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi tentang penanggulangan COVID dan penyelamatan ekonomi negara sebenarnya sudah sangat bagus, demikian Arief Poyuono. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyentil Menko Polhukam Mahfud MD soal pernyataannya yang menyebut bulan depan 99% hampir pasti Indonesia mengalami resesi ekonomi. Menurut Arief, Mahfud tidak berkompeten berbicara soal ekonomi, dan justru pernyataannya menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian kok malah jadi kompor meleduk nakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha, kata Arief dalam keterangannya, Minggu, 30/8, malam. Dia pun lantas mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo atas pernyataan yang dikeluarkan Mahfud yang juga Menteri Dalam Negeri ad interim itu. Piye iki Kang Mas Jokowi? Bukannya membangun trust di masyarakat dan percaya diri di saat pandemi COVID-19, ungkap Arief. Dia menjelaskan resesi perekonomian dalam teori pertumbuhan ekonomi itu hanya sekadar hitungan statistik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, dalam bentuk indeks pertumbuhan ekonomi. Yang mana dalam pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal dalam 1 tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan minus, katanya. Dia menjelaskan resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang real kalau ekonomi negara itu mengalami kesulitan. Apalagi, katanya, Indonesia yang 56,7% kegiatan underground di ekonomi atau sektor informal tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung produk domestik bruto, PDB. Di mana banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat. Tetutam konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dan kegiatan underground ekonomi di Indonesia, jelas Arief. Dia mencontohkan, BPS tidak pernah menghitung masker sebagai alat perlindungan diri, APD, yang diproduksi oleh UKM atau informal. Di mana saat COVID-19, mayoritas masyarakat menggunakan masker yang dibuat oleh UKM dibandingkan yang diproduksi pabrik. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru.